Koperasi kredit, kredit union, ini adalah salah satu mediasi yang dipilih untuk mewujudkan iman itu. Iman yang mana? Iman bahwa kita diutus untuk mewartakan kerajaan Allah, kerajaan keadilan, kebenaran, damai, dan sejahtera. Oleh karena itu, iman yang benar mesti mencari jalan, mencari mediasi supaya kesejahteraan itu sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Nah, kredit union, koperasi kredit sudah dipilih dan gereja sangat mendukung pilihan itu sebagai salah satu sarana mewujudkan iman, mediasinya itu. Saudara-saudari, salam jumpa kembali. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Topik kita kali ini adalah mengenai kredit union. Nah, saudara-saudari, barangkali ada di antara Anda yang sudah menjadi anggota kredit union. Tetapi tahukah Anda bahwa salah satu fungsi dari kredit union adalah untuk memberdayakan anggota-anggotanya? Membahas mengenai hal ini, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Sigit Pujowahono. Pak Sigit, apa kabar Pak Sigit? Kabar baik Mas Pomo, terima kasih. Boleh dijelaskan kepada kita semua apa yang dimaksud dengan divisi CU atau forum CU? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Pak Pomo. Jadi saya awali juga dengan sejarahnya CU dulu ya untuk bisa menjawab pertanyaan tadi. Jadi pada sekitar tahun 1970, Romo Albrecht Karim Arbi SC, beliau itu mengembangkan dan memulai memperkenalkan yang namanya kredit union khususnya di seluruh gereja di Keuskupan Agung Jakarta. Lalu dengan adanya itu maka paroki-paroki menyambut baik ya, karena memang kredit union itu sesuai dengan ajaran sosial gereja. Jadi didirikanlah CU-CU di paroki-paroki itu oleh umat yang difasilitasi oleh paroki masing-masing. Nah, di dalam perjalanannya CU berkembang dengan sangat baik, namun ada beberapa CU yang melakukan pelayanannya tidak sesuai dengan misi sejati CU, yaitu misi ekonomi dan misi sosial. Jadi ada yang hanya misi ekonomi saja, artinya mereka ya hanya memfokuskan pada simpan pinjam ya, koperasi kredit simpan pinjam, tetapi kurang memfokuskan juga kepada yang misi sosial, yaitu mensejahterakan atau meningkatkan kualitas hidup anggotanya. Nah, dengan demikian maka fokus itu menjadi bergeser. Nah, ini juga mengakibatkan di dalam perkembangannya CU-CU yang ada di paroki tersebut, yang jumlahnya banyak, gitu kan, ada yang berkembang dengan bagus, bisa melayani umat, bisa melayani anggotanya dan masyarakat. Namun ada juga yang tidak berkembang, bahkan akhirnya mati. Kita berpikir bahwa dengan adanya kondisi seperti itu, maka menimbulkan dinamika dengan parokinya. Jadi hubungannya menjadi kurang harmonis, bahkan citra CU menjadi buruk. Maka dari Komisi PSE berpikir bahwa perlu adanya semacam fasilitasi mengumpulkan mereka dari CU-CU yang ada di paroki tersebut ya, untuk sama-sama belajar bagaimana sih kita memberikan pelayanan yang sesuai dengan misi sejati CU. Bagaimana melaksanakan tata kelola yang sesuai dengan tata kelola CU yang standar. Nah, akhirnya dibentuk ya pada tahun 2017. Pada waktu itu disebut dengan Forum CU KAJ. Jadi CU-CU kita kumpulkan, kita ajak belajar bersama bagaimana tata kelola yang baik, bagaimana memenuhi aspek legalitas, bagaimana memberikan pelayanan yang baik dan berkontribusi atau berkolaborasi dengan paroki. Program-program yang kami lakukan di divisi CU itu tentunya yang pertama adalah kami memfasilitasi atau menyelenggarakan namanya pelatihan ya. Mengajak kepada pengurus, pengawas, manajemen dari kredit union mitra paroki untuk sama-sama belajar. Bagaimana sih menjalankan tata kelola yang baik itu. Tentunya baik dan sesuai standar ya. Seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, kami juga melakukan kunjungan-kunjungan ke mereka untuk lebih mengenal lebih dalam kendala-kendala atau apapun yang ada di mereka. Agar supaya
kita bisa mendorong dengan lebih tepat, yuk kita sama-sama menjalankan tata kelola yang kita sudah pelajari bersama. Begitu ya. Nah, kemudian kami juga mengajak dari CU-CU itu untuk bekerja sama dengan paroki masing-masing. Karena ternyata di lapangan kami melihat, walaupun di parokinya itu ada CU, mereka jalan sendiri-sendiri. Mereka tidak menjalin kemitraan dengan baik. Maka kami dorong agar mereka menjalankan kemitraan. Jadi selama ini organisasi memang terpisah, bukan suatu bagian yang memiliki kewenangan yang terpisah ya antara CU maupun paroki, ya, tetapi mereka bisa bekerja sama. Nah, karena pada dasarnya adalah bagaimana melayani umat yang menjadi anggota CU itu. Nah, kita bentuk yang namanya kemitraan ya. Kemitraan dibuat perjanjian secara tertulis supaya hubungan mereka menjadi lebih jelas. Yang namanya divisi CU itu merupakan perangkat karyanya DKAJ, juga tidak lepas memberikan spiritualitas. Ya, menyelenggarakan rekoleksi kami pernah itu juga, lalu kemudian temu dengan Bapak Uskup, dengan SPSC paroki dan segala macam supaya pelayanan mereka itu dikuatkan. Tentunya kita juga akan mengadakan kegiatan-kegiatan lain agar supaya mereka terdorong untuk saling bekerja sama. Biasanya kalau kita tidak fasilitasi, mereka agak segan ya untuk belajar ke tempat CU lain gitu ya. Ya anggaplah CU yang sudah tertata dengan baik sama CU yang masih kurang. Yang masih kurang biasanya segan. Tapi dengan adanya forum itu, dengan adanya divisi yang kita belajar bersama, mereka dengan senang hati saling membuka diri, yuk kita sama-sama belajar supaya kita bersama-sama berkembang dalam hal melayani umat. Sekarang ini sudah berapa CU mitra paroki yang bergabung di forum CU ini, Pak? Jumlah CU sesuai data survei yang kami lakukan ini ada 30 CU yang melayani 47 paroki. Nah, kenapa sih ada 47 paroki tapi CU-nya ada 37 gitu kan? Nah, ini karena beberapa CU melayani lebih dari satu paroki. Dalam perkembangannya sejak tahun 2017 memang ada perkembangan, ada CU-CU baru, tetapi pada umumnya CU-CU itu dibentuk dari CU yang sudah ada. Jadi mereka hanya membuat tambahan tempat pelayanan baru di paroki-paroki yang membutuhkan. Ya, karena mereka mungkin tidak mau repot gitu kan, dan memang sudah yakin CU-nya juga dipilih yang bagus. Kira-kira apa syarat-syarat CU-CU ini supaya boleh masuk bergabung dalam forum CU ini, Pak? Jadi sebetulnya tidak ada syarat khusus, Pak Womo. Jadi kami menganggap bahwa CU-CU yang ada di paroki itu dan sudah menjalin mitra dengan paroki itu ya bagian dari divisi CU atau forum CU. Kami tidak mempunyai syarat khusus. Indikator-indikator apa saja yang bisa digunakan untuk mengevaluasi atau memantau apakah sebuah primer CU itu sudah memberdayakan anggotanya? Apa saja indikator-indikatornya, Pak? CU itu memiliki dua misi sejati. Yang pertama adalah misi ekonomi. Tapi ada beberapa CU yang kadang-kadang lupa atau belum menjalankan terkait dengan misi sosial, yaitu pemberdayaan yang disebut dengan misi sosial ini. Ini juga sangat bagus sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup kita, Bapak Kardinal, bahwa CU itu bukan semata-mata uang, bukan semata-mata simpan pinjam, tetapi setidak-tidaknya dia menyangkut iman, mediasi, dan transformasi sosial. Sehingga diharapkan bahwa orang yang menjadi anggota CU dia akan berubah pola pikirnya, cara berpikirnya untuk menjadi lebih maju, meningkatkan kualitas hidup mereka. Lalu apa indikatornya? CU-CU itu harus memfasilitasi itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah bahwa CU itu menyelenggarakan namanya pendidikan. Pendidikan untuk anggotanya. Pendidikan apa? Pendidikan dasar di mana anggota diajarkan atau sama-sama belajar bagaimana yang terkait dengan prinsip-prinsip credit union. Kerjasama, saling tolong-menolong, dan seterusnya. Lalu kemudian yang kedua juga sangat penting, yaitu belajar mengenai literasi keuangan. Bagaimana dia mengelola keuangannya dengan baik. Bagaimana dia merencanakan namanya keuangan keluarga dengan baik. Dua hal itu adalah yang perlu dilakukan oleh credit union primer tadi, agar supaya dia bisa melayani pemberdayaan dengan baik. Boleh dijelaskan kepada kita semua, sebuah CU yang tidak memberdayakan anggotanya itu seperti apa, Pak? Di dalam melaksanakan program kerjanya, ada yang menyebutnya dengan prokja, ada yang menyebutnya dengan bisnis plan tahunan, itu tidak tergambar. Yang namanya pendidikan anggota itu nggak tergambar di sana. Pemberdayaan anggotanya nggak ada program itu. Lalu kemudian CU itu orientasinya apa? Orientasinya hanya untung saja.
Dari tahun ke tahun yang dilihat adalah SHU-nya berapa, dividen saya berapa. Tanpa melihat bagaimana anggota itu menjadi berkembang kualitas hidupnya. Kenyataannya memang sebagian dari CU-CU kita, CU mitra paroki kita memang mungkin nggak dipungkiri masih orientasinya adalah hanya misi ekonomi saja. Walaupun ada pelatihan pasti ya, ada transisinya ya, atau sebagian juga sudah melaksanakan itu. Tapi banyak juga yang hanya orientasinya kepada ekonomi saja. Ini ada sebuah analogi, seorang calon anggota mau masuk menjadi anggota koperasi CU, katakanlah namanya Andi ya. Nah, bagaimana koperasi yang akan dia masukin itu untuk memberikan pembekalan kepada Andi ini supaya dia paham mengenai tujuan-tujuan ikut di dalam keanggotaan koperasi itu, Pak? Yang pertama, sebelum dia menjadi anggota atau pada awal dia menjadi anggota, dia harus mengikuti pendidikan dasar. Itu wajib. Jadi kalau lembaga keuangan lain atau koperasi yang non-credit union bisa saja dia menjadi anggota, tetapi bisa langsung mengambil atau memanfaatkan layanannya. Tapi kalau di CU tidak bisa. Nah, di pendidikan dasar itu akan diajarkan terkait dengan prinsip-prinsip CU seperti tadi yang saya sampaikan. Bagaimana menolong diri sendiri, lalu kemudian bagaimana menolong orang lain, lalu kemudian juga pada saatnya nanti apabila mereka ini sudah tiba saatnya ingin memanfaatkan layanan, mau mengajukan pinjaman, kalau sudah dapat pinjaman juga kewajiban terhadap pinjaman itu dia mengembalikannya seperti apa. Dan itu spirit itu diajarkan dari awal agar supaya dia menjadi anggota yang bertanggung jawab. Lalu kemudian juga dia juga dilibatkan juga di dalam pengambilan keputusan. Karena pada dasarnya anggota CU itu kan pemilik dari CU. Sehingga dia bertanggung jawab bagaimana CU itu supaya bisa berkembang. Nah, kemudian yang lain juga berkaitan dengan pemberdayaan juga dia harus mengupayakan terlibat dalam program-program pemberdayaan CU yang dibuat. Agar supaya kualitas hidup anggota tersebut juga bisa meningkat. Apa respon paroki terhadap CU-CU, di mana tadi CU kan punya misi untuk memberdayakan anggotanya. Nah, terhadap CU-CU yang sudah mulai berinisiatif untuk menjalin hubungan baik dengan paroki ini, lalu respon paroki bagaimana, Pak? Beberapa waktu yang lalu pada saat Komisi PSE ada pertemuan dengan PSE paroki, itu kami lakukan survei gitu kan, dan salah satu yang disurvei adalah bagaimana tanggapan paroki terkait dengan CU yang ada di parokinya. Ini tanggapannya sangat positif, bahwa CU itu membantu umat-umat yang menjadi anggota terkait dengan masalah ekonomi dan juga pemberdayaan. Tantangannya adalah agar supaya tanggapan yang positif itu benar-benar menjadi bermanfaat dengan sangat baik gitu ya, karena dalam kenyataannya memang kemitraan paroki ini sekarang lagi kita dorong agar supaya paroki-paroki itu menjalin kemitraan dengan CU-nya. Dibuat bahkan secara anjuran kami dibuat dalam bentuk perjanjian secara tertulis. Agar supaya masing-masing tahu. Karena paroki itu tidak akan bisa masuk ke dalam kebijakan-kebijakan di CU karena aspek legalitas dan organisasi terpisah. Tetapi dengan kemitraan, maka CU-CU itu dalam tanda petik dikontrol ya oleh parokinya. Karena paroki pada dasarnya adalah mitra. Kemudian anggota-anggota yang ada di CU itu juga merupakan umat dari paroki. Jadi harapannya paroki maupun CU mitra paroki ini saling berkolaborasi. Jadi kalau sekarang ini ada misalnya sabuk, nah itu juga akan sangat bagus sekali. PSE paroki, sabuk, lalu kemudian dari CU ini sama-sama melakukan program secara bersama-sama untuk memberdayakan umat. Ini di beberapa paroki berdasarkan kunjungan kemarin yang kami lakukan, ini sudah mulai berjalan. Ke depan ini akan terus kita dorong agar supaya betul-betul CU itu bisa dirasakan ya kehadirannya di paroki. Pengalaman apa yang mengesan bagi Pak Sigit terkait dengan pemberdayaan koperasi terhadap anggota-anggotanya itu, Pak? Pengalaman saya yang berkesan ketika kami bisa membantu anggota yang dalam kesulitan ya. Dalam kesulitan sudah tidak punya akses ke lembaga keuangan lain, kemudian CU itu adalah miliknya. Nah, itulah di saatnya bahwa CU hadir membantu menyelesaikan masalah di anggota. Sangat senang juga kalau bisa melihat
anggota itu lebih sejahtera ya secara ekonomi tentunya ya. Ada suatu cerita anggota itu dari panti asuhan dibesarkan di sana, nah ternyata harus keluar karena mungkin beberapa faktor, ya lalu kemudian mesti sekolah, lalu kemudian dia punya usaha, punya klinik gitu kan, dan kliniknya menjadi besar dan rumah dan kliniknya itu semua dibiayai oleh JU yang bersangkutan. Sangat senang ya bisa membantu anggota yang akhirnya menjadi sejahtera, yang akhirnya menjadi meningkat kualitas hidupnya. Nah, refleksi Pak Sigit sebagai orang beriman sekaligus sebagai seorang penggerak di CU itu apa, Pak? Refleksi saya seperti ini, bahwa karya saya sebagai penggerak CU ya, nah terutama saat ini ada di divisi CU adalah bahwa saya bisa memberikan layanan dengan lebih konkret. Kalau sebelumnya saya ada aktif di paroki ya, mau dari ketua lingkungan sampai dengan dewan paroki gitu kan, memang bentuk pelayanannya berbeda. Tetapi tantangan di CU ini menjadi lebih nyata karena ada ukuran-ukurannya. Pertanggungjawaban kepada anggota termasuk pertanggungjawaban pada pemerintah. Sehingga saya sangat bersyukur saya bisa membantu banyak orang dalam hal yang lebih konkret. Dan berharap juga karya-karya saya ini memang betul-betul bisa bermanfaat untuk umat, untuk anggota yang menjadi bagian dari Credit Union. Juga untuk teman-teman di CU Mitra yang lain ya, dengan program-program yang dilaksanakan oleh divisi CU, dia juga bisa merasakan. Nah, saya merasa bahwa karya ini betul-betul memang melegakan karena saya secara pribadi bisa membantu. Dan akhirnya saya merasa bahwa saya sebagai umat beriman, umat Katolik merasa diteguhkan, merasa dikuatkan di dalam memberikan layanan ini. Karena kadang-kadang terpikir juga, walaupun ini karya pelayanan ya, tetapi mungkin juga di dalam pelaksanaannya ada tantangan-tantangan yang sampai dengan hal yang berat gitu ya. Tetapi karena kepercayaan dan dukungan dari teman-teman, dan juga karena saya yakin doa dari teman-teman dikuatkan untuk bisa menjalankan semua tugas ini, tugas pelayanan ini dengan baik. Saudara-saudari, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita dalam segmen ini, terima kasih untuk peran serta kita semua. Terima kasih untuk Anda yang selalu menyimak segmen kami ini.